tadi di game 1. Oke, tapi Barat Matilda kombinasi kemenangan di game yang pertama hilang sudah. Matildanya menurut gue bukan Barat ya. Iya, Matildanya sih. Masih ada. Masalahnya nih ya. Masalahnya itu bisa diamankan kalau dia pakai Barat dengan adanya Akari. Kari itu. Bisa pakai Kari. Bisa pakai Kari benar. Bisa pakai Kari. Jadi malah yang masalahnya itu memang Matildanya. Matilda betul. Tapi kita akan lihat satu pick keempat yang belum terisi dari ROM-nya juga. Ini masih flex juga ya untuk Pakitanya akan jatuh ke tangan Diren atau ke Fearless. Daerot loh. Daerot ya. Kita kembali lagi ya Daerot ya. Daerot. Masih belum nyerah. Kalau Daerot kayak gini yang jagain ini siapa, Bung? Jagain siapa? Cecilnya. Iya. Nanti terakhir. ROM-nya. Romernya. Simpen dulu romernya. Tahan dulu, tapi ternyata ada Baxia. Ini Baxia Bisa masuk jungle. bisa jungle juga. Ya, bisa jungle. Dari XP juga bisa. sudut pandang kaki saya sih. Waduh kaki, mata kaki ya. Mata kaki. Iya. Jangan marah dulu, dengerin ya kan. Ini Baxia di jungler. Iya. Menurut saya ya. Kalau Baxia menurut saya jungler. dan juga ini kombinasi side Paquito Beatrix dipakai 3 kali beruntun oleh Rebellion. Ya, mereka pede banget loh dengan Beatrix. Power. Beatrix powernya sih berarti. Iya. Hero nyaman kan? Hero nyaman Kayak banget. misalnya Link Albert dengan Link Iya. gitu. Kabuki Fanny. Oh, Clean muncul lagi. Clean. Masih ada Clean dan satu buah jungler misteri untuk alter ego. Balmonnya Bales. sekarang. Waduh. Dibales Balmonnya kali ini. Apakah akan ada permainan tutor Balmon ada di Celimoy, Dek? Iya, tutor mentutor di sini tapi kita akan lihat juga satu pick terakhir yang akan diamankan oleh Rebellion Xian Iya, mereka butuh romer ya. Romer Kufra? atau Ruby. 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 Gue lebih suka Ruby. Aku juga sempat notice di season 9 Ruby-nya Val juga cukup bagus. Gila, bukan Iya. bagus, gila sih kalau Gila. menurut gua. Apakah akan ada Ruby bagi seorang Val? Dan yang pasti kita akan lihat satu pick terakhir. Apakah yang dipilih oleh Rebellion Xian? Ini dia seorang Rafaela. Ternyata. Alright, Rafaela. Gameplay tempel gaming kali ini. Tapi di sisi sebaliknya mereka udah punya Valentina dan Clean yang punya damage yang sangat besar. Apakah gameplay, healing, backup dari Rebellion ini mampu untuk bisa mendapatkan kemenangan atau bahkan sebaliknya? Dari sisi sebelah kiri, Alter Ego yang sekarang lagi berada di posisi sangat percaya diri setelah habisnya comeback yang akan mendapatkan kemenangan dengan tabrak gamingnya. Yes, tapi ini adalah penentuan. Kita akan saksikan secara bersama-sama juga match point bagi kedua tim. Iya, tapi Rafaela yang muncul terakhir di sini mungkin untuk bisa ini ya, menahan damage dari Solok Balmon dan juga dari Cyclone Stroke-nya. Jadi mungkin diberikan movement speed untuk bisa tetap survive nantinya. Apalagi ini Baxia nih, Baxia yang kita tahu cukup tanky, ditambahkan lagi dengan adanya Rafaela. Jadi Oracle bisa menjadi salah satu bahan item yang penting banget nantinya untuk Baxia. Oke, ini dia penentuan. Siapakah yang akan mengamankan game di ketiga setelah melewati rintangan game 1 dan game 2. Beratnya hari ini untuk Rebellion dan juga Alter Ego. Karena tidak ada lagi kesempatan setelah game kali ini. So, got to land of down. Yes, dan akankah Rebellion Xian memecahkan kemenangan pertamanya ya di matchnya? Kita akan lihat juga jungle yang masih cukup santai, gak ditemenin. Masih cukup clearing-clearing terlebih dahulu. Tapi kita lihat Leo Murphy yang kali ini menggunakan Chow yang tadi juga udah di-respect sama Val. Akankah bisa menciptakan inisiasi demi inisiasi? Iya, ini agak serem sih. Apalagi Iya. buat Val yang kita tahu dia kan adalah hero support sekarang. Iya. Dan bisa di-pick off dengan mudah. Nah, itu. Satu kali Jet Kundo terkena dengan Arcane Shade. Dah tinggal 1000 tuh HP-nya langsung. Iya. Ya, Satu 1000. bar ya kan? Satu bar. Dan apalagi kalau kita tahu juga potensi dari seorang Cecilian setelah kena nerf ya. Di early game ini benar-benar struggle banget. Harus nunggu lebih late lagi untuk bisa berimpact kepada teman-teman dari Rebellion Xian. Tapi di arah top lane kita sudah melihat ada sneaky-sneaky yang dilakukan juga dari kedua roamernya. Di mana Leo Murphy kali ini bakal coba untuk maju lagi ke arah depan. Tapi ada Holy Healing dari seorang Val. Ini namanya mereka untuk menjadi CCTV. Iya, CCTV. Iya, mereka harus memantau pergerakan 24/7 dari gold lane-nya yang ternyata jangan sampai ada sedikit pun kehilangan miss momentum. Dan dari sisi dari Alter Ego,
lihat adanya dari seorang Sally Boy menuju ke arah bottom lane, bahkan dia udah lihat tuh. Nih, jungle udah kosong semua tuh. Iya. Gak ada hijau-hijau tuh. Cepet banget. Ludes ya? Iya, ludesnya cepet banget tuh. Yang satu sama pakai Demon Slayer, yang satu juga. Ini baru menuju ke arah turtle berebut. Sampai junglernya bingung. Tuh mau kemana? Ya kan, nah, dan sekarang langsung berebut. 2 versus 1. Kenapa 2 versus 1? Karena lihat udah ada Rafaela bersama dengan Baxia yang posisinya standby, tapi Leo Murphy lakukan zoning out. Dan kali ini Rebellion langsung mundur. Iya. Gak berani kontes. Iya. Karena ada little counter juga dengan retribution yang susah buat di kontes. Oh, tapi lihat kali Dapat. ini satu buah purple buff berhasil untuk didapatkan oleh seorang Shelly Boy. Ditabrak lagi Shield Unity, Shield of Spirit fight down kali ini. Udil terkena dengan area double jab, Noxer juga, dan bahkan terkena efek slow dari Bad Fist. Seorang Swallow, tapi masih bisa mundur dengan sebuah Shadow Strike. Hai, kali ini tertumbangkan di arah bottom lane. Untung gak di-kill dengan cepat dengan emblem yang kali ini dia untung punya moving speed, Pong. Iya. OTW-nya ke bawah oke lah, gak terlalu ketinggalan dengan ada gerobak yang hilang. Iya, tapi ya balik lagi Fearless di sini dia memainkan attack speed ya. Bukan battle spell cooldown reduction yang selalu kita bilang-bilang. Oke, ini kalau ada battle spell cooldown reduction sebagai emblem jungle, dia bakal lebih cepat dengan sisi retribution. Oke, tapi kalau kita lihat juga Shelly Boy dengan begitu cepat Cyclone Sweep menghabisi jungle-jungle yang ada. Udil di arah tengah masih mencoba untuk clearing wave minion terlebih dahulu di arah top lane. Leo Murphy udah mulai hadir mencoba untuk nge-babysit ke arah seorang Nino, tapi bakal coba untuk dicek aja rerumputannya. Satu buah Holy Baptism sepertinya belum connect kepada seorang Leo Murphy yang dituju. Oke, Holy Baptism setelah dikeluarkan, tapi di sisi sebaliknya dari Rebellion, mereka kali ini agak lebih pasif ya, agak Iya. tidak mau terlalu terburu-buru ya. Karena Adi- mungkin mereka tahu damage-nya belum cukup. Di tengah sana Udil akan menjadi satu buah korban first blood yang sudah akan menjadi 2 korban. Korban first blood kita lihat udah ada ke Pai, kali ini korban kedua ke arah Udil. Dan bahkan duel Dragon menuju ke arah seorang Haze. Masih ada Flicker dan bahkan survive Leo Murphy almost down. Burst damage yang diberikan terhadap seorang Haze masih belum cukup. Val datang dengan tiba-tiba memberikan Holy Healing. Iya, dan juga tadi Nibiru langsung cepat-cepat nge-clear ke arah wave minionnya sehingga nggak ada minion yang menahan damage dari turret. Itu nice flicker banget. Nice punya flicker Ice, banget ya. ya. Respon yang manis juga belum lagi masih bisa di backup dengan Val. Dengan Holy Heal-nya jadi balik lagi dia ada recall. Jadi keuntungan besar untuk Rebellion Zion. Iya. Tapi ini yang memberikan satu sinyal loh. Kalau misalnya sekarang kan dia belum punya damage dari Nimal Trigo. Udah ada tendangan-tendangan seperti itu, apalagi nanti. Jadi harus benar-benar diperhatikan posisi dari seorang Beatrix itu sendiri. Dia Murphy depan sana, tidak boleh termakan. Para pemain tim Rebellion, mereka mencoba melakukan kontes dan retribution plus ada counter well trigger yang sempat Fearless mencoba terperangkap dan bahkan Fearless down harusnya. Dengan ada Udil damage yang cukup burn, gak ada yang bisa menyelamatkan, gak ada Matilda bedanya. Iya, mungkin tadi rencananya bakal pakai Matilda kali ya. Benar, kalau pakai Matilda itu mungkin kasusnya beda di arah top lane. Plating dari Nino, semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan gold. Memberikan damage lebih besar lagi karena kita lihat ini Nino di game yang kedua menjadi tulang punggung keluarga dari Alter Ego. Iya, itu dia satu buah pencurian di gold crab di top lane. Kali ini udah nggak ada balutan sinergi alter turretnya. Udah nggak ada yang bisa di-plating lagi juga. Tapi satu buah jet talisman sudah diamankan oleh Ayah Udil. Bang lewat Leo Murphy, Punten, Gravefoot. Iya. Dan di sini para pemain dari tim Rebellion bakal coba ditabrak. Tapi tidak hanya itu. Lihat, dengan ada satu buah retribution dari sang Sally Boy menuju ke arah belakang, bakal coba dipaksa. Gak ada coverisasi, Nino memberikan damage Sally Boy dan Beckham Boy. Almost down. Satu tembakan terakhir dan bahkan hilang. Fearless masih berada keras di depan sana. Heal dari Val ternyata extend team fight yang dilakukan oleh seorang Sally Boy dan kawan-kawan ternyata memberikan sebuah hasil buruk. Iya, tapi di arah bottom lane, kalau kita lihat satu buah outer turret bakal coba untuk diruntuhkan oleh seorang Diren, tapi kayaknya Pai agak sedikit nabrak tembok dan bakal mundur terlebih dahulu dari seorang Dirennya. Di arah atas 3 member udah siap lagi untuk menghancurkan satu outer turret di top lane-nya, tapi sepertinya dari Alter Ego Esports bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dari itemization silakan Mama. Iya, Nino dengan Endless Battle yang mengarah ke BOD sebentar lagi. Sedangkan item defense masih coba untuk diraih untuk Val. Dan kalau dari itemnya, ini duel dari kedua marksman-nya ini sudah sama-sama kuat sebenarnya ya. Ada Hunter Strike yang dipilih dan juga dengan skill leg play. Oh, tapi tadi ada satu wave dragon. Nggak, Terkena flicker. Holy Baptism nggak sih? Gak flicker balas flicker. Oh, flicker. Flicker dibalas flicker. Leo Murphy tendang, langsung ada Val, langsung flicker pakai Holy Baptism. Oh. Langsung berhenti pergerakannya. Yes. Flicker dibalas flicker.
Waduh, bukan tinju dibalas tinju. Bukan. Kalau tinju dibalas bakwan. Waduh. Oke. Lembek ya. Iya, makanya menuju ke arah bottom lane again team fight. Kali ini Turtle 2 di tangan dari Seliboy dan mereka boy. Sirpai coba untuk melakukan sedikit zoning out. Tapi Dairen tidak tinggal diam. Dairen juga yang melakukan zoning out depan para pemain dari Revolution. Maju ke Retribution diamankan siapa? Bukan kedua belah pihak. Malah kalah Sirpai. Kali ini lihat Revolution yang harus mundur dengan ada damage yang cukup besar dari seorang Sirpai yang harus gunain sprintnya. Daripada dia harus meninggoy di sana deh. Iya, karena memang satu lagi bad impact ke Esmeralda juga cukup berasa ya. Tapi kalau kita lihat wave minion yang udah dijalankan di arah top lane, akankah bisa menghancurkan satu outer turretnya? Tapi sepertinya udah langsung sigap oleh seorang Nino. Nge-clear setitik lagi dari HP turretnya yang tersisa. Dan kita lihat di mana sebentar lagi Lord yang pertama bakal muncul Rebellion Zion. Kalau kita lihat dari segi poin eliminasi unggul, tapi dari segi network Alter Ego masih memimpin. Yes, benar banget. Tapi tentunya ini masih dengan sabar. Dua orang udah mulai menuju lagi ke arah top lane. Leo Murphy dengan konsil yang telah dikeluarkan. Hais akan menjadi pilihan utama dan bahkan kali ini lihat letak counter. Dua didapatkan. Beli satu gratis satu akhir tahun kali ini untuk tim Alter Ego Esports dari top lane. Lihat, Leo Murphy mencoba untuk menyelamatkan diri jiwa dan raganya. Kali ini mereka bayar retribution. Lalu dibalikan kembali keadaannya, tapi Nino di sana mempoking damage sedikit demi sedikit. Odil datang dengan tiba-tiba membuat Swallow kaget, shock berat kali ini dengan tiba-tiba setengah darah. Iya, karena balik lagi Swallow dengan Cecilian-nya butuh banget range, tapi Dairen kali ini di arah tengah bakal coba diinisiasi menjadi dua orang dari Alter Ego Esports. Tapi lihat dari Fearless-nya udah langsung datang mencoba untuk membackup satu runner, hampir saja ujung pelurunya mengenai seorang Udil. Itu kena. Anginnya doang. Ujungnya. Anginnya doang. Bus gitu ya. Dan ini dia Leo Murphy, most pick hero terhadap dari seorang Natalie dan juga ada Chong. Di mana total 23 game. Tapi ini tadi ada titip salam nih. Dari arah bottom lane. Kita bakal menyaksikan. Nampaknya Pai gak bakal di pick up. Dan tadi adalah data season 10 ya. Season 10, karena kalau kita lihat tadi 2 game pakai Nata. Dan kali ini pakai Chow sebagai salah satu signature hero-nya juga. Tapi tadi ada salam dari siapa? Ntar lo, ini Ntar dapat aja. salam dari tim Rebellion Oh, nih. apa tuh? Ke pasar Minggu membeli Lego. Cakep. Membeli Lego bareng Bang Bejon. Amin. Meskipun mayoritas semua dukung Alter Ego, Cakep. satu di hati tetap Rebellion Zion. Amin. Gitu. Mantap. Mantap. Fatul Mubarizi. Tuh itu dia ya. Jadi udah ada sebuah support yang Satu cukup sama fair ya. Iya, Fair ya. Iya. Oh, tapi lihat satu Lord yang ternyata sudah dieksekusi oleh seorang Fearless, diusir mundur dengan adanya sebuah bad piece yang di-copy IMU dari Udil. Oke, kalau melihat sini Wawa diuntungkan oleh tim Rebellion. Iya. Dari segi positioning landing phase. Dari landing phase dan juga mereka bakal bisa dapetin outer turret dulu ya pertama kali dari Alter Ego Esports karena mereka dapetin untuk Lordnya. Posisi Lord tadi gak bisa dikontes karena dari Seliboy sendiri dia masih ada di area dari orange buff milik Rebellion Zion. Jadi memang gak bisa untuk melakukan adu kontes retry terhadap Iya. Fearless. Oke. Fearless-nya sendiri ya memang dia ada di level yang 11 cuman gak terlalu jauh lah terpaut dengan si Seliboy. Oke, kami lihat di sini Fearless sudah mulai melakukan sedikit AWE. Udah lihat bukan hanya dia terdeteksi sedikit pergerakan dari Leo Murphy yang zek dengan jet kundonya. Ancang-ancangnya kedengeran ya sepertinya. Stretching kakinya kedengeran. Waduh, langkah kakinya ya, step-stepnya. Tapi Lord yang pertama, ini Lord yang belum in hand juga udah berjalan di arah bottom lane. Udah ada Nino yang bersiap untuk membersihkannya. Tapi Leo Murphy udah ke spot pergerakan di mana Light of Retribution membuka area rerumputannya dari seorang Val. Tapi sepertinya ada peperangan yang terjadikah di arah tengah. Kalau kita lihat Fearless-nya udah mulai mencoba untuk melakukan ada backing door, tapi bakal mundur terlebih dahulu dan merelakan satu tertarik di arah middle hancur. Oke, melakukan team fight kembali nampaknya berhasil dimenangkan oleh tim Rebellion Zion kali ini dari tim Alter Ego yang bahkan dia tidak bisa melakukan dobrak kembali. Setidaknya clear aja dulu Lordnya. Iya. Dibandingkan memaksakan coba team fight malah kehilangan banyak dan bakal lihat sedikit terkaget Udil mundur ke arah belakang. Leo Murphy juga belum bisa menendang dan ternyata tendangannya ke arah yang salah dan tidak berimpact baik. Iya, tadi satu wajah kuno sebenarnya kena ya. Swallow sih yang jadi tujuan, tapi kita akan intip sedikit dari itemization. Silakan Om. Iya, Nino udah full damage item. Dia punya Malefic Roar juga. Dan bahkan tadi ada Guardian Helm yang sudah diselesaikan oleh Seliboy. Bakal sedikit jauh lebih tanky juga untuk berada di garis depan. Jadi untuk dari junglernya, ini mereka udah sama-sama jadi. Kita asumsikan ya. Ya. Karena dua-duanya udah punya item defense yang mumpuni untuk bisa nahan damage-nya. Sekarang,
tinggal lini belakang mereka. Dari Cecilion Beatrix berhadapan dengan Valentina dan juga Clean. Oke. Kali ini Clean-nya juga udah punya endless battle, damage-nya ini bakal sakit banget ya. True Well. damage yang sangat-sangat menusuk jantung ya. Malefic, Malefic juga. BOD. BOD ini item jahat ya. Menurut Ngana. Item jahat, tapi kalau kita lihat udah mencoba rotasi ke arah bawah. Leo Murphy udah kelihatan juga. Dan ini dari tadi kalau kita lihat Valnya mencoba untuk membuka rerumputan terus-menerus ya dengan Light of Retribution tersebut. Ya, dia nggak dikagetin juga sih. Iya. Cuman masalahnya satu sih, dari Val dia kan hero support ya. Iya. Jadi sebenarnya dari life-nya dia nggak terlalu bisa sustain. Iya. Damage yang bakal di burst ke arah dia sendiri. Jadi Immortal mungkin item yang penting banget nanti untuk Val. Ataupun kalau enggak ya Winter. ada Winter dan juga ada Dominant Sash yang aku belum lihat ada di dia. Immortal. 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 Karena biar aja mereka all-in ke arah Val jadi rugi. Ya. Tapi lihat di arah sana dari Fearless lagi yang membuka ke arah Lord. Ya. Medasian Rebellion, Leo Murphy, Duel Dragon menuju ke arah Sora, dan Lethal Counter. Terlihat ada Pai melakukan cutting ke arah belakang sedikit dikeluarkan. Dan bahkan Wesker membuat seorang Pai belum ditumbangkan. Lord kali ini menjadi milik Alterigo harusnya. Yes, dan ini dia satu buah inisiasi menuju ke arah satu orang yang penting banget di tim fight Val. Dan langsung di lock, dan ini dia Lord yang kedua akan dieksekusi dengan cukup mudah harusnya untuk Alter Ego Esports tanpa adanya kontes. Ingat, 2 member hilang dari Rebellion Zion. Oke, mundur ke arah belakang karena di arah bottom lane Diren mengamankan satu batu turret di arah bottom lane semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan hanya itu. Iya, gak ada lagi ya, mau tim fight juga gimana, mau kontes juga gak bisa. Yang penting dapetin objektif selanjutnya di mana satu inner turret di arah bawah berhasil untuk dirontokkan, dan Lord bagi Alter Ego sekarang sudah muncul di arah bottom lane. Tidaknya at least ya. Sedangkan para pemain dari tim Rebellion Zion kali ini lihat mereka coba melakukan plan terlebih dahulu Util. Pahit coming sedikit mengagetkan, mengejutkan di arah tengah, tapi Dairan masih bertahan. Dan di sisi sebaliknya Leo Murphy mencoba di all in. Leo Murphy masih bertahan dan Wesker terakhir membuat Heinz berhasil mendapatkan seorang Leo Murphy, tapi di sisi sebaliknya Val negara dalam maut. Lethal counter belum dikeluarkan dan bahkan Nino memberikan spray shot damage. Killing didapatkan. Windows Raja not save the day for Val. Dan bahkan di arah bottom lane Lord bergerak bebas. Tersisa 2 pemain saja. Ini bencana. Alter Ego ingin memantapkan game ketiga dengan cepat, bahkan hilang. Alter Ego take the game. Yes, dan ini dia kemenangan. Sebuah epic comeback yang manis dari Alter Ego Esports. Berhasil membalikan keadaan setelah kehilangan 1 poin di game yang pertama. Yes, dan 2-1 untuk skor kita kali ini. One straight Apa push tuh? karena memang untuk fight-nya yang terjadi di akhir-akhir ini ada di luar base dari Rebellion. Iya.